metode pembelajaran itu apa saja, mulai dari mana? Iya, gitu. Metode pembelajaran itu sebenarnya banyak sekali, Bu Pendeta. Jadi saya akan meng-highlight beberapa yang penting dan memang beberapa yang saat ini booming. Jadi kalau dosen datang ke kelas terus menceritakan, bertukar informasi itu ceramah, Ibu. Jadi biasanya dari Ukrida sendiri langsung terjun, katakanlah langsung mencari tahu begitu daerah mana yang memang perlu ditolong. Kemungkinan untuk bisa melakukan project based learning, atau bisa saja dari daerah-daerah yang datang ke Ukrida untuk bisa nggak tolong kami begitu, atau berdayakan komunitas kami. Kami di Ukrida adalah dosen-dosen kami itu mau berubah untuk mengikuti tren masa kini. Nah, itu bagian dari berkat, Bu. Kalau bagi saya itu berkat dari Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kami di unit pendamping, yaitu unit yang saya kelola kebetulan, itu melakukan berbagai cara atau pendekatan untuk itu bisa dipahami dengan sasaran yang sama. Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda, dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan dengan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada program Krida Bagimu Negeri ini kita akan membincang beberapa topik yang mengemuka di tengah masyarakat dan membincangnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita akan membincang topik tentang pembelajaran tepat guna. Dan untuk mengulas topik yang menarik ini telah hadir di studio Ibu Olvin Wilshire Riruma, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Salam jumpa Ibu Olvin Wilshire Riruma. Salam jumpa, Bu Pendeta. Terima kasih Bu Olvin yang sudah bersedia hadir di studio Yayasan Komunikasi Bersama dalam program Krida Bagimu Negeri. Tadi sebelum mulai acara ini saya berbincang dengan Ibu Olvin. Saya lihat famnya, Ibu orang Ambon. Tapi lahir besar di Sorong, lahir besar di Papua. Pulau yang sangat indah. Pastinya. Ibu Olvin Wilshire di rumah, kita membincang tentang pembelajaran tepat guna ya, pembelajaran yang tepat guna. Betul. Di segmen yang pertama ini saya mulai dengan kenapa sih pembelajaran itu mesti tepat guna? Betul. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan ini untuk segmen yang pertama ya, langkah pertama. Betul. Agar pembelajaran itu bisa menjadi tepat guna. Betul. Ya, untuk pembelajaran, Bu Pendeta, jadi pembelajaran itu kan ada banyak metodenya. Ya. Yang terpenting adalah seorang pendidik harus tahu lingkupan kelas yang akan dididik ini seperti apa. Apakah ini mahasiswa tingkat, kalau di Ukrida, apakah ini mahasiswa tingkat atas atau menengah atau bawah. Nah, itu akan berbeda metode yang digunakan. Artinya pendekatan-pendekatannya kepada siapa yang akan didampingi. Jadi metode tepat guna itu atau metode pembelajaran yang beragam itu akan dipilih sesuai dengan siapa audiens atau siapa peserta didik yang akan didampingi. Oke. Dengan beragamnya metode pembelajaran. Dengan beragam. Ya. Oke, sebelum kita bicara tentang beragamnya metode pembelajaran, berarti pembelajaran itu perlu dirancang. Pastinya, pasti perlu. Perlu dirancang. Berangkat dari mengapa berarti pembelajaran itu perlu dirancang? Apa tujuannya? Ya, jadi pembelajaran itu perlu dirancang karena di dalam pembelajaran itu kan harus ada yang namanya tujuan daripada pembelajaran. Apa skill yang mahasiswa akan dapatkan, apa skill yang peserta didik akan dapatkan, Ibu. Jadi kalau sudah dirancang, setiap pertemuan itu akan terukur. Apa yang akan disapai di dalam setiap pertemuan, yang ujungnya di pertemuan terakhir itu akan menyasar kepada tujuan daripada pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mencerminkan skill yang mahasiswa akan dapatkan. Skill itu mencerminkan profil yang support untuk sampai kepada mahasiswa itu lulus di mata kuliah tersebut itu dia akan punya skill tambahan apa, Ibu. Itu yang dia akan gunakan atau itu yang dia dapatkan untuk dia aplikasikan di dalam dunia nyata nanti. Jadi segala kemampuan diasah dari setiap mata pelajaran
dan kemudian dirancang, dan kemudian diimplementasikan. Kemudian ujung akhirnya adalah mahasiswa mampu menerapkan, mampu mempresentasikan, mampu menggunakan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Itu Berarti konsepnya. perlu lihat dulu tujuannya apa. Tujuan begitu pembelajarannya ya. apa. Lalu kemudian berarti ada juga tuh saya dengar tuh bikin rencana pembelajaran semester RPS. Betul, RPS itu nama dokumennya, Bu Pendeta. Jadi Saya RPS pernah itu waktu itu minta tolong bikin RPS. Aduh, banyak banget dokumennya lampirannya. Itu kenapa itu penting dan kenapa sampai sebegitu banyak? betul lampirannya? penting karena apapun yang terjadi kan harus ada dalam proses kontrol, Ibu. Harus diawasi atau harus didampingi sehingga setiap siapapun pendampingnya, siapapun pendidiknya kita tahu di kelas tuh mau ngapain. Sehingga mahasiswa nantinya menikmati proses pembelajaran yang seharusnya, dan itu harus terukur karena setiap harus orang terukur. ya setiap orang kalau diminta misalkan tolong mengampu, tolong mengejarkan sesuatu, semua akan datang dengan versi masing-masing. Oke. Tapi kalau diberikan satu cakupan RPS, jadi semua orang punya baseline yang sama. Siapapun pendampingnya, siapapun best practice yang akan masuk ke dalam kelas, dia akan punya sasaran yang sama. Oke. Sesuai dengan profil yang dijanjikan, Ibu. Oke, profil yang dijadikan sebelumnya begitu ya, Sebelum, dari para dosen betul. ya. Ya. Oke. Baiklah. Nah, tadi Ibu sudah menyebut ini tentang perlu belajar, perlu berbagai macam metode. Iya. Karena kan cakupannya luas Betul. ya, ada jenjang-jenjangnya, Betul. lalu kemudian ragam mahasiswanya begitu. Nah, bisakah Ibu di segmen yang pertama ini sebagian begitu ya bisa menjelaskan ragam metode Oke. pembelajaran itu apa saja, Iya. mulai dari mana? Iya, gitu. metode pembelajaran itu sebenarnya banyak sekali, Bu Pendeta. Jadi saya akan meng-highlight beberapa yang penting dan memang beberapa yang saat ini booming. Jadi kalau dosen datang ke kelas terus menceritakan, bertukar informasi itu ceramah, Ibu. Jadi menyampaikan materi, menyampaikan teori-teori yang ingin disampaikan, pendapat-pendapat itu bicara tentang ceramah. Nah, cuman ceramah ini tidak akan efektif kalau tidak dilengkapi dengan studi case atau project base untuk mahasiswa tuh mampu menerapkan critical thinking-nya. Jadi saat dia menganalisis suatu masalah, itu otomatis dia akan menggunakan teori-teori tadi yang disampaikan atau yang dipelajari. Makanya sekarang yang banyak diterapkan oleh Ukrida atau diterapkan di Ukrida itu adalah case base atau project base. Jadi case base dan project base itu mahasiswa disajikan masalah-masalah konkret yang saat ini terjadi. Nah, secara otomatis segala teori yang dia pahami, dia pasti akan bisa analisis bahwa pendekatan teori mana yang dia akan gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Karena kita tahu persis bahwa mahasiswa dengan segala macam kemudahan, apapun yang mau dia ketahui, itu dengan mudah dia dapatkan. Jadi ceramah saja itu tidak cukup untuk bisa memenuhi efektivitas pembelajaran. Karena kemampuan berpikir, apalagi dengan beragam aplikasi, misalkan ChatGPT yang kita tahu bahwa kita mau cari apa aja keluar informasinya. Nah, tapi ada proses yang tidak bisa difasilitasi oleh beragam aplikasi, yaitu berpikir kritis untuk menganalisis masalah apa yang terjadi saat ini. Nah, itu yang saat ini banyak diterapkan oleh dosen-dosen di Ukrida. Bagaimana permasalahan langsung yang terjadi di lapangan, yang terjadi disajikan kepada mahasiswa didampingi untuk menawarkan solusi dari permasalahan yang ada. Sehingga betul-betul mahasiswa Ukrida dituntut dan didampingi untuk berujung kepada mereka mampu menjadi fasilitator, mereka mampu menjadi dampak kepada permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Itu dari berbagai aspek. Pertama itu ada ceramah, tapi Betul, ceramah pasti. itu nggak cukup. Betul, sangat tidak cukup, Ibu. Mungkin zaman dulu sekali itu cocok, begitu ya. Cocok. Tapi kalau zaman sekarang dengan ketersediaan informasi yang Betul. begitu banyak yang ada di tangan bisa diklik begitu ya. Kalau hanya menggunakan satu metode ceramah, ya nggak usah saya datang ke sini, kira-kira begitu. Betul. Kira-kira saya nggak usah datang ke sini kalau saya hanya mendengarkan ceramah. Betul. Kalau mendengarkan ceramah model begitu, saya bisa Dari rumah kan, Di mana dapat saja, dari mana iya. saja begitu ya. Saya tidak perlu datang begitu. Betul. Karena tadi Ibu Alvin sudah mengatakan ada karena kan mahasiswa harusnya belajar berpikir kritis ya. Betul. Jadi belajar untuk berpikir kritis lalu kemudian menganalisis. Nah, ada project base ya. Project base, case base. Case base Ya. yang
mesti mereka diskusikan, Betul. mesti mereka Bekerja di dalam kelompok, mereka berpikir kritis, menganalisa, terus kemudian mereka menawarkan solusi. Tawaran solusi itu berangkat daripada ilmu pengetahuan yang mereka sudah dapatkan, skill yang mereka sudah peroleh dari beragam teori yang mereka pahami, Ibu. Jadi setelah mereka pahami teori, lalu mereka bisa tawarkan, oh ini solusinya. Tapi sebenarnya tahapan itu saja tidak cukup. Kalau di dalam project base, Ibu, jadi mereka betul-betul harus datang ke suatu tempat di mana asal terjadinya masalah tersebut, mereka akan menggali informasi. Apa awal mula sehingga permasalahan ini terjadi. Lalu kemudian mereka akan melihat apa aspek yang mempengaruhi sehingga masalah ini terjadi. Dari orang-orang yang ada di lingkungan terjadinya tempat permasalahan itu. Oke, tadi Ibu sudah menyebut nih ada case based learning, lalu Project kemudian based. ada project based learning. Bisakah Ibu Olvien memberikan penjelasan untuk metode yang pertama nih? Case based learning itu apa sih sebetulnya dan cakupannya itu apa saja? Contoh-contohnya itu apa saja? Oke, kalau case base, jadi ada permasalahan yang memang disampaikan kepada mahasiswa, ada alur permasalahan yang mereka diceritakan, dijelaskan sehingga mereka paham masalahnya apa, lalu mereka memulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Siapa yang menyebabkan? Siapa yang ada di dalam lingkup permasalahannya? Jadi anak-anak tahu siapa saja yang ada di dalam permasalahan tersebut, apa pemicunya, sehingga solusi-solusi yang mereka tawarkan itu bisa menyasar kepada penyelesaian. Tapi kalau project base, mereka juga disajikan dengan permasalahan, tapi mereka akan turun langsung ke dalam lapangan atau di dunia nyata, benar-benar datang. Mereka benar-benar datang ke tempat terjadinya masalah, mereka mencari tahu solusinya. Lalu menjadikan sasaran-sasaran penyelesaian atau solusi yang mereka tawarkan itu sebagai project. Apa yang mereka kerjakan itu menghasilkan solusi yang bisa digunakan oleh orang yang mengalami permasalahan tersebut. Oke. Kita mulai dengan metode case base ya. Kan ada di kampus itu kan ada berbagai macam fakultas gitu. Betul. Nah, untuk metode yang case based learning itu cocoknya lah katakanlah ya. Itu dipakai di fakultas apa untuk case based learning? Oke, kalau case based sebenarnya semua fakultas bisa pakai, Ibu. Jadi apapun di dalam aspek bidang ilmu tuh pasti ada yang namanya tantangan, permasalahan. Nah, permasalahan yang terjadi misalnya contoh di fakultas ekonomi. Permasalahan yang terjadi misalkan kurs kok di Indonesia turun terus nilainya. Misalkan apa permasalahan yang terjadi? Oh, anak-anak akan mencari tahu aspek apa yang mempengaruhi terjadinya penurunan kurs. Itu case base. Nah, kalau project base misalnya di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, apa permasalahan yang terjadi di daerah tertentu sehingga tidak adanya air minum bersih yang bisa digunakan? Nah, anak-anak akan mencari solusi bagaimana caranya supaya air bersih itu tersedia. Jadi betul-betul proyek yang mereka kerjakan luarannya adalah ketersediaannya air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Jadi betul-betul mereka turun menyelesaikan permasalahan dan menghasilkan suatu produk untuk solusi, Bu. Oke. Itu project base. Oke. Sebelum ke project base ya, ini masih di case base ya. Di case base. Katakanlah ada permasalahan, tapi kan kita tahu ada jangka pendek, ada waktu, ada kasus yang katakanlah bisa diselesaikan jangka pendek, ada kasus yang diselesaikan jangka menengah, ada kasus yang diselesaikan jangka panjang. Ini bagaimana nih mereka katakanlah menggali persoalan-persoalan itu lalu kemudian berupaya untuk menemukan solusi-solusinya, baru kemudian nanti bicara tentang project base. Kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru
Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang pembelajaran tepat guna, pembelajaran yang tepat guna. Kenapa sih kenapa sih mesti pembelajaran itu tepat guna? Bagaimana ya mencapai pembelajaran yang tepat guna dan lalu kemudian menyiapkan ya para sumber daya supaya pembelajaran yang tepat guna itu boleh tercapai. Pada episode kali ini tentang pembelajaran tepat guna, dan kita akan ditolong oleh narasumber Ibu Olvian Wilshire Riruma, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santian Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Ibu Olvian, Ibu dipanggilnya Ibu Olvian, Ibu Wilshire? Olvin, Bu Pendeta. Ibu Olvin, baik. Ini kita di metode CBL dulu ya. Ya. Memang di segmen pertama Ibu Olvin sudah dengan lengkap nih ya menyampaikan ini loh metode CBL dan ini juga metode untuk project based learning. Nah, kembali nih di metode CBL ya, case based learning. Tadi di segmen pertama saya sudah mengatakan tentang kasus itu kan ada banyak nih. Case-case tadi Ibu sudah menyampaikan. Contohlah di Fakultas Ekonomi ada case. Kenapa kurs bisa turun? Apa penyebabnya? Lalu kemudian tawaran-tawaran solusinya. Nah, kita kan tahu ada kasus-kasusnya kan bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek, tapi juga diselesaikan dalam jangka waktu menengah, jangka waktu panjang. Lalu kemudian ada masalah kan bukan cuma tunggal, ada masalah yang kompleks. Betul. Lalu kemudian untuk mencapai itu kan pasti ada kompetensi yang harus para mahasiswa lakukan. Nah, bisakah Ibu menjelaskan ini ya dengan lebih detail nih metode CBL kaitannya dengan beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, ini menarik Bu, karena bagaimana mempersiapkan mahasiswa itu kan bagian yang paling penting untuk mereka bisa memberikan solusi begitu. Ya, yang nggak cukup dengan ceramah tadi ya. Betul, kalau di Ukrida sebenarnya mahasiswa dibekali soft skill dan hard skill Ibu. Hard skill itu bicara tentang ilmu pengetahuan itu sendiri dari prodi yang mahasiswa tempati. Misalkan di ekonomi, apa sih mata kuliah yang membekali mereka untuk membuat mereka tuh punya acuan untuk mempertimbangkan solusi-solusi yang akan mereka tawarkan. Tapi juga mahasiswa dibekali dengan soft skill. Nah, bagian dari soft skill itu adalah mata kuliah umum, bagaimana mereka dibentuk karakternya, bagaimana mereka diasah kemampuan berpikirnya, communication mereka, bagaimana mereka punya kemampuan berkomunikasi untuk menggali permasalahan. Jadi kedua aspek itu tuh menjadi tahapan yang teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa di Ukrida lalui bersama dengan dosen-dosen pendamping atau dosen-dosen yang ditugaskan untuk memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan, mendampingi mahasiswa sehingga bekal soft skill dan hard skill-nya tuh betul-betul jalan Ibu. Nah, itu dua bekal yang mahasiswa harus punya. Case-nya random aja atau case-nya itu memang berdasarkan ya memang ini real, ini mereka tantang untuk mereka bisa bantu solusinya begitu. Betul, real pastinya. Permasalahannya itu real, tetapi di dalam permasalahan itu ada yang namanya kesepakatan untuk ruang lingkup. Sejauh mana mahasiswa harus mencapai ruang lingkup tersebut, batasan ruang lingkup, sejauh mana mahasiswa memberikan solusi sesuai dengan batasan ruang lingkup. Karena tidak mungkin juga mahasiswa diberikan momen untuk mereka menyelesaikan semua permasalahan yang ada, itu tidak mungkin Ibu, karena terketerbatasan waktu, lalu kemudian kapasitas mahasiswa untuk memberikan solusi, sehingga ada yang namanya batasan-batasan untuk solusi sejauh apa atau permasalahan lingkupan sebatas mana yang mahasiswa akan pikirkan. Nah, untuk case based learning sebelum ke project ya, berarti kan dibedakan begitu. Ada memang case yang memang harus sampai ke project, mana case yang paling hanya
lewat diskusi Betul, begitu atau betul. bagaimana? Iya, betul. Pembagiannya demikian. Jadi dari permasalahan, kalau misalkan perbedaannya mungkin ya Bu ya, biar bisa mudah teman-teman bisa pahami adalah kalau case base, jadi sudah ada permasalahan yang diberikan, mahasiswa menganalisa, Bu. Misalnya mahasiswa membutuhkan, saya butuh menelusuri permasalahan ini lebih lanjut ke lapangan. Itu memungkinkan. Jadi mereka dibekali dengan logbooknya, Bu. Jadi mereka dari mulai pemberian pemahaman tentang lingkupan masalah yang terjadi sampai keseharian mereka ujungnya menghasilkan yang namanya tawaran solusi. Nah, itu mereka harus tuliskan di dalam logbook tersebut. Jadi proses pengukuran ketercapaiannya ada di dalam logbook itu bersama pendampingan pada saat dosen mendampingi mahasiswa. Terlebih daripada itu semua, saat permasalahan ini dilihat perlu ada yang namanya kerja lapangan langsung untuk menghasilkan solusi yang berdampak kepada masyarakat secara langsung. Nah, itu bisa diangkat sebagai project base, Ibu. Jadi, Oke, di semester berapa katakanlah ini case based learning paling hanya lewat diskusi atau lewat penelitian studi membaca lah, Ya. studi cukup dengan studi pustaka. betul. Dengan nanti kamu akan ke lapangan. Betul. Jadi kalau di Ukrida sejak semester awal pun sudah dibiasakan Ibu dengan case base, project base. Tetapi memang tahapan lingkupannya tuh beda-beda. Jadi kalau di semester awal mahasiswa akan diberikan lingkupan batasan sebatas memberikan solusi, pemahaman dan lain-lain. Tetapi kalau dari semester akhir misalkan semester 5, semester 6 itu sudah bicara tentang project apa yang mereka akan hasilkan. Produk dalam bentuk apa yang mereka akan hasilkan. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya sejak semester berapa sudah dari awal mahasiswa dibiasakan untuk menganalisis masalah dan sampai kepada tahapan solusi yang mereka tawarkan. Oke, Ya. oke. Lalu kemudian kita masuk di PJBL nih ya, Ya, project based based learning learning. gitu. Apa yang menjadi kekhususan Oke. project based learning? Ya. Yang beda nih Betul. dengan case based learning. Atau ceramah ya Bu ya. Iya jelas Ya. dengan ceramah gitu. Dan Betul. apa saja yang mahasiswa akan lakukan perlu tempuh nih supaya metode PJBL ini sungguh-sungguh bisa terimplementasi buat para mahasiswa. Apa saja syarat-syarat terimplementasikannya nih project based learning? Oke. Jadi sebenarnya dengan soft skill tadi, Soft skill ya, soft skill mahasiswa sudah punya bekal Ibu. Hanya memang perlu ada yang namanya mahasiswa didampingi. Karena bicara pembelajaran ini kan PJBL itu sebenarnya mendobrak dinding-dinding ruang kelas yang membatasi mahasiswa untuk secara langsung mengetahui permasalahan yang ada. Nah, jadi dengan PJBL mereka akan turun ke lapangan secara langsung, mereka akan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di kelas, lalu kemudian itu dapat bermanfaat kepada masyarakat. Jadi secara langsung mereka Dan diasah itu dari kemampuan. semester awal. Kalau PJBL itu bisa di Oke. semester 3. Oke. Jadi sudah ada pembekalan dulu, Iya, iya. sudah dibentuk dulu baru mahasiswa bisa turun ke lapangan. Nah, di saat mereka mengaplikasikan PJBL tadi, proses penyelesaian proyeknya, Bu, secara langsung mengasah kemampuan mereka berpikir, communication skill-nya dengan masyarakat, dengan lingkupan karakter yang beda-beda, sampai kepada tahapan bagaimana mereka bisa melihat permasalahan yang ada lalu menimbulkan rasa empati, apa sih solusi yang mereka bisa tawarkan. Jadi secara karakter betul-betul mahasiswa didampingi dan kemudian akhirnya terbentuk. Bolehkah Ibu memberikan contoh begitu ya, Ya. berangkat dari memang pengalaman gitu Ya. yang real di kampus, katakanlah fakultas yang saat ini Ibu ampu bersama dengan mahasiswa ketika melakukan project based learning ini? Nah, ini yang beragam yang memang Ukrida lakukan. Jadi pada saat itu Ukrida pergi ke satu daerah di Jawa Barat, lalu kemudian melihat kebutuhannya apa yang menjadi permasalahan yang membuat masyarakat di sana tuh kesulitan. Jadi waktu itu kesulitannya adalah air bersih. Jadi ada satu proses di mana daerah itu mengalami pencemaran air bersihnya, Bu. Jadi yang terjadi adalah mahasiswa mulai berpikir supaya apa yang mahasiswa bisa lakukan dari segala pengetahuan hard skill-nya mereka untuk menghasilkan air bersih tadi. Jadi beragam praktek, beragam cara dilakukan dan kemudian akhirnya masyarakat bisa menikmati air bersih itu. Itu hal simpel yang terjadi. Jadi Itu butuh berapa bulan atau berapa itu satu minggu? semester, Bu, satu semester. Jadi mereka bolak-balik gitu? Iya, jadi Atau mereka live in di situ selama beberapa bulan? nah itu perannya rencana pembelajaran semester, Ibu. Oke, Jadi ya. di semester pertemuan 1 misalkan dosen akan mengidentifikasi daerah mana yang kita akan berkunjung atau permasalahan apa yang saat ini terjadi. Nah, itulah mulai diidentifikasi daerahnya, berapa banyak sih tim yang akan pergi ke sana. Jadi mulai dibentuklah kelompok-kelompok kerja, Bu.
di dalam kelas. Di dalam kelas mulai dibentuk kelompok-kelompok kerja untuk kelompok ini berperan sejauh mana, kelompok B berperan sebagaimana dan seterusnya. Nah, sampai kepada tahapan pertemuan kedua dan seterusnya, nanti akan ada kelihatan di pertemuan berapa mahasiswa akan berkunjung ke daerah tersebut. Entah itu identifikasi masalah secara langsung dan atau mereka sudah datang dengan beragam solusi yang mereka bisa tawarkan untuk mengkonfirmasi apakah solusi ini tepat. Jadi project based learning apakah sampai pada produknya, katakanlah tadi contoh air bersih, berarti sampai pada produknya mereka bisa menikmatinya, begitu. Jadi betul-betul disortir airnya, disaring untuk bisa bagaimana tahapan atau aspek apa yang bisa dari tadinya air ini nggak benar jadi air bisa digunakan baik untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Oke, maintenance-nya bagaimana? Kadang-kadang mereka juga perlu ditolong untuk ini bagaimana katakanlah supaya ini bisa termaintain. Betul. Sebab ketika teman-teman katakan para mahasiswa sudah kembali katakanlah ke kampus, maka mereka diberdayakan, empowerment, jadi tidak terus kebergantungan. Betul. Supaya mereka juga bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Iya, jadi selain mahasiswa menciptakan, Bu, jadi akan ada dibentuk tim lanjutan daripada masyarakat tersebut. Atau skill-skill dasar apa yang masyarakat atau pengurus desa yang mereka bisa lakukan untuk menjaga keberlangsungan proses solusi yang tadi sudah diberikan, Bu. Misalkan untuk penyaringan air bersih, contohlah penyaringan air bersih. Nah, berarti bagaimana merawat supaya penyaringan air bersih ini bisa digunakan dan diperbaiki atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Nah, itu masyarakatnya dilatih dan kemudian diceritakan tentang guna dari manfaat alat tersebut sampai kepada tahapan tim yang tadinya sudah selesai bertugas akan ada tim lanjutan untuk meninjau apakah jadi alat-alat itu apakah masih berguna atau enggak, apakah pencemaran itu sudah juga. Betul, pasti ada peninjauannya. Makanya juga di Ukrida itu ada yang namanya desa-desa binaan, Ibu. Jadi di desa-desa tertentu sudah ada di dalam pendidikan holistik, di bidang pendidikan holistik, jadi mata kuliah yang membentuk soft skill tadi, ada yang namanya desa-desa binaan. Jadi untuk menjaga supaya keberlangsungan apa yang sudah dihasilkan itu bisa berusia lama atau bisa dimanfaatkan lebih lama oleh masyarakat tersebut. Jadi keberlanjutannya ada pasti. Oke. Ini biasanya dari Ukrida sendiri langsung terjun, katakanlah langsung mencari tahu begitu daerah mana yang memang perlu ditolong. Kemungkinan untuk bisa melakukan project based learning atau bisa saja dari daerah-daerah yang datang ke Ukrida untuk bisa nggak tolong kami begitu atau berdayakan komunitas kami. Kedua hal bisa ditempuh. Jadi Ukrida bisa atau dari daerah tertentu dapat memberikan informasi. Nah, tetapi tetap akan ada peninjauan bahwa memang ini membutuhkan pertolongan dan kami tim punya kemampuan untuk memberikan pertolongan dari sisi skill apa dan lain-lain. Itu memungkinkan. Jadi dua arah bisa. Bisa ya. Jadi betul-betul selain hard skill mereka yang pasti ya, tapi juga soft skill ya. Betul. Karena kan tidak mudah katakanlah pada bahasa komunikasi, dan sebagainya, pendekatan dan kerjasama juga dengan pembina yang ada di daerah tersebut. Betul sekali. Supaya bisa pengurus desanya dan lain-lain. Iya. Oke, menarik ini ya. Jadi memang kerjanya pasti tim ya. Pasti nggak bisa tim, individu. Betul. Karena ada capaian yang memang disasar juga bagaimana mahasiswa tuh dia bisa bekerja sama di dalam tim. Itu menjadi sasaran juga. Oh, itu proses itu juga diukur. Ukur ya? Ya, diukur, Ibu. Oke, prosesnya pun diukur bagaimana keterlibatan setiap individu dalam kelompok. Dengan mengukurnya tuh beragam cara. Pertama kita bisa lihat dari acuan rencana pembelajaran, Bu. Bagaimana metode pengukuran. Lalu dalam proses implementasi ada laporan-laporan yang mereka akan sampaikan. Supaya controllingnya bertahap terus, pendampingan. Nah, dalam laporan tersebut bisa menggunakan berbagai media untuk mengukur siapa mahasiswa yang bernarasi di dalam laporan. Jadi setiap mahasiswa dikawal dengan beragam aplikasi untuk bisa diukur. Karena kadang-kadang cuma mengandalkan satu Betul. dua yang lainnya. Ya saya ikut aja. Cuma ada yang numpang di kelompok misalkan. Jadi memang betul-betul terukur ya. Betul, harus terukur, Ibu. Ya. Baik. Oke. Nah, untuk mencapai ini kan juga kan pasti kan dibutuhkan ya selain dari para mahasiswa juga pastinya dari para dosen begitu. Nah, apa yang perlu dikembangkan kompetensi dari para dosen berikut dengan atribut-atribut yang kita akan ulas itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang pembelajaran tepat guna. Pembelajaran tepat guna dengan narasumber Ibu Olvin Wilshire Riruma, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dan kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manuruk, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Ibu Olvin, kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup tentang pembelajaran tepat guna. Ibu Olvin sudah panjang nih menjelaskan metode pembelajaran, ada banyak ya. Dari mulai metode ceramah yang udah nggak sesuai dengan konteks sekarang gitu ya, dengan kemajuan zaman. Lalu kemudian ada case-based learning dan project-based learning. Nah, untuk sampai pada itu kan dibutuhkan kecakapan nih. Pastinya. Jadi dari para dosennya, kompetensi apa nih yang diperlukan agar para dosen dapat mencapai, dapat berproses juga sesuai dengan metode pembelajaran supaya nyambung nih dengan para mahasiswanya. Berangkat dari pengalaman yang ada di Ukrida. Betul. Kalau di Ukrida memang segala update dari bidang ilmu atau skill yang dosen harus punya tuh pasti kami lakukan. Jadi ada unit, kebetulan unit yang saya kelola yang namanya unit pengembangan materi dan inovasi pembelajaran, Bu Pendeta. Jadi unit ini mengidentifikasi kebutuhan apa yang dosen butuhkan untuk meningkatkan kompetensi untuk pendampingan. Contoh dalam PJBL ini dan case base, dosen pun harus tahu bagaimana proses sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan. Karena tidak semua orang tuh mampu untuk mendampingi mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan. Tetapi dengan adanya metode pembelajaran yang begitu update, dengan adanya metode pembelajaran yang begitu beragam, dosen akhirnya akan belajar atau akan memahami tentang bagaimana metode yang tepat, dan kemudian Ukrida berperan untuk tahapannya yaitu mendampingi dengan adanya pelatihan, pendampingan, workshop dan lain-lain. Itu untuk membekali dosen, Ibu. Jadi yang pertama adalah identifikasi kebutuhan apa yang dosen butuhkan, entah communication skill atau apapun untuk upgrade, atau misalkan bagaimana mendampingi mahasiswa di era sekarang begitu. Nah, itu skill-skill yang perlu. Jadi kompetensinya dengan cara adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dosen, lalu kemudian adakan workshop, lalu kemudian dosen perlu memahami alur proses secara utuh. Misalkan sejauh mana lingkupan dosen mendampingi, selain tadi mengajar, kalau biasanya dulu banget, kalau Ibu tadi sempat mengutip kata dulu banget itu dosen kan biasanya ceramah, menceritakan sesuatu, lalu kemudian ini loh contoh masalahnya. Tapi kalau sekarang dari 14 pertemuan yang sudah dirancang, nah tidak semua pertemuan itu akan langsung diselesaikan di kelas.
Jadi misalkan pertemuan 1 dan 2, itu ada yang namanya proses diskusi, ceramah untuk menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, karena itu perlu. Lalu pertemuan keberapa dosen akan terjun langsung ke lapangan. Jadi saat ke lapangan pun kan dosen harus punya skill untuk saya berkomunikasi dengan masyarakat seperti apa, saya berurusan dengan pemerintahan atau saya berurusan dengan pihak mana. Pihak-pihak itu kan perlu ada pendekatan. Dalam artian ada pendekatannya adalah apa masalah yang akan kita garap, apa komunikasi skill yang kita akan tinggalkan kepada lingkungan sekitar sehingga itu menjadi solusi. Jadi dosen pun beragam pendekatan Ibu, sampai kepada tahapan pelatihannya bukan bicara tentang proyek permasalahan itu saja, tetapi aplikasi-aplikasi apa yang dosen perlu kuasai untuk implementasi pembelajaran dengan model tertentu. Jadi itu betul-betul dosen dibekali. Aplikasi pembelajarannya, supporting untuk kompetensi, upgrade-nya itu beragam. Saya membayangkan keberagaman para dosen ya, beserta dengan jarak usia. Betul. Dan tantangan zaman. Betul. Begitu ya. Nah, katakanlah Ukrida juga kan selalu terus update-nya. Pasti ya. Apa yang diperhadapkan tantangan-tantangan zaman, maka kampus harus bisa menyesuaikan, menjawab tantangan, menyiapkan para mahasiswa. Betul. Juga para mahasiswa supaya mahasiswa juga tetap relevan. Ya. Ukrida juga tetap relevan begitu. Nah, bisakah Bu Olvin itu memberikan contoh seperti itu ya? Tadi kan Bu Olvin sudah bilang ada begitu banyak aplikasi. Iya. Ada begitu banyak atribut. Saya membayangkan itu range usianya banyak. Lalu kemudian muncullah metode-metode yang seperti ini. Lalu kemudian bagaimana nih mereka harus menyesuaikan diri mereka bersama dengan metode-metode yang harus mereka pelajari bersama dengan tim juga pastinya. Pasti. Begitu. Tim teaching ya Bu ya. Iya. Nah kalau puji Tuhan ini sebenarnya berkat buat kami di Ukrida adalah dosen-dosen kami itu mau berubah untuk mengikuti tren masa kini. Nah itu bagian dari berkat Bu. Kalau bagi saya itu berkat dari Tuhan. Nah tinggal bagaimana kami di unit pendamping, yaitu unit yang saya kelola kebetulan itu melakukan berbagai cara atau pendekatan untuk itu bisa dipahami dengan sasaran yang sama, yaitu contohnya aplikasi, berarti aplikasi itu dapat digunakan secara optimal. Jadi beragam pendekatan, bukan hanya atribut kami bikin workshop, tetapi kami siapkan panduan-panduannya, video tutorialnya. Jadi kapanpun, dimanapun dosen mau buka, mau belajar tuh bisa. Terus ada layanan-layanan, ya. Jadi ada misalkan di tim kami siapa yang akan dihubungi kalau Bapak Ibu mau bertanya, mau mendapatkan pendampingan khusus. Jadi kami betul melakukan beragam cara supaya dosen bisa terfasilitasi. Jadi baik pendampingan secara kelompok besar atau betul-betul perorangan nih Bu, kami lakukan. Itu kami lakukan. Perorangan? Per orang kami lakukan. Untuk betul-betul kami pastikan bahwa semua dosen dapat memahami alur yang sama dan tujuannya yaitu optimal penggunaan aplikasi. Contoh untuk aplikasinya. Oke, berarti harus disiapkan dosennya lebih dulu. Betul. Baru ketika dosennya udah siap, baru ini bisa pastinya, berjalan. Betul, karena bicara tentang sampai pendampingan di kelas kan kunci utamanya adalah bagaimana dosen melakukan pendampingan kepada mahasiswa. Nah saat mahasiswa bisa didampingi kan pastinya dosen pun sudah kami bekali dengan beragam atribut. Entah itu atribut dalam konteks kompetensinya atau bahkan panduan-panduan yang dosen harus pahami sebelum nanti ada di dalam kelas bersama dengan mahasiswa. Berarti tiap tahun ada program juga untuk para dosen untuk mengupdate. Betul Bu. Kemampuan ataupun skill-skillnya ya. Betul. Jadi tahun. Ya. Jadi di setiap tahun itu ada yang namanya jadwal pelatihan. Jadi jadwal pelatihan itu beragam. Kami bisa munculkan proses sampai keluar 1 tahun jadwal pelatihan itu ada proses. Betul, ada pengumpulan informasi, lalu ada yang namanya focus group discussion yang memang dilakukan supaya tepat sasaran juga pelatihannya buat dosen. Apa yang dosen butuhkan. Karena terkadang misalnya kami di bidang unit pendukung di pembelajaran menyatakan bahwa kayaknya skill ini yang dibutuhkan tapi di lapangan enggak gitu. Misalkan kami menyatakan bahwa kayaknya perlu ada yang namanya pelatihan tentang PJBL metode. Ternyata menurut kami itu yang menjadi kebutuhan, tetapi saat dosen kami sajikan dengan apa yang kami pikirkan saja, dosen sudah pahami tentang PJBL. Tapi bagaimana
skill tambahan lain untuk mengimplementasikan PJBL itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi kadang kebutuhan tentang identifikasi ini pun perlu betul-betul dilakukan dengan baik. Di Ukrida kami melakukan bukan hanya kami kirimkan form untuk mereka dosen-dosen menceritakan apa kebutuhannya, tetapi saat form itu sudah dikumpulkan, kami bawa di dalam FGD. Jadi betul-betul dosen akan mengkomunikasikan skill yang saya butuhkan tuh ini. Sehingga 1 tahun ke depan pelatihan yang kami rancang betul-betul menyasar kepada kebutuhan dosen. Dan bisa saja itu memang selalu terupdate ya tiap tahun, karena kan berangkat dari pengalaman mereka di lapangan. Betul, ya. betul. Ketika mereka di lapangan sudah melakukan ini, ternyata masih ada yang perlu lagi ditambah. Betul. Begitu ya. Bisa. Jadi bekalnya tuh betul-betul dinikmati dengan baik. Bekal artinya sesuatu yang disajikan terus disantap dengan sangat nikmat. Karena memang itu menjadi kebutuhan. Dan Jadi tadi itu yang kuncinya dilakukan. Bu Alvin sudah mengatakan bersyukurnya. Iya, bersyukurnya Bahwa semua dosen di Ukrida itu terbuka Betul, dan mau belajar betul. begitu Iya, ya. betul. Ya, lentur dia Betul. mau dibentuk begitu ya. sudah level senior, artinya Nah, itu profesor atau bahkan dosen yang muda, Persis. itu semua saling berproses di dalam. Persis, dan itu dalam kolaborasi tim-tim juga ya. Saya Betul. membayangkan ada yang profesor, Betul. ada yang kayak katakanlah masih studi S2, tapi bisa dalam satu kelompok. Kalau itu membayangkan kalau Kalau nggak- dosen kebetulan Bu memang harus sudah lulus S2. Oke, Jadi kalau dosen yang baru maksudnya jadi sudah selesai studi lalu kemudian direkrut saja. sebagai sebagai dosen. Nah, pasti berkolaborasi dengan senior-senior dan semuanya itu bicara tentang bagaimana bisa mengambil satu pembelajaran dari setiap orang yang ada. Ya. Oke, karena pada semua orang kita bisa belajar. Betul. Nah, siapapun. tadi Bu Alvin sudah menyebut nih tentang kata team teaching, ini menarik ya. Di Ukrida sendiri metode pengajaran ya. Kalau metode pembelajaran para mahasiswa bukan cuma individu tapi Ya. kelompok. Sering juga para dosen itu yang mengajar itu team teaching gitu. Betul, pasti Bu. Karena bicara tentang pembelajaran, misalnya semester awal, kalau dosen kan akan menjelaskan tentang, ada dosen yang memang juga praktisi, artinya betul-betul menerapkan bidang ilmunya di kondisi nyata. Nah, ada dosen juga yang memang betul-betul pure saya ngajar di kelas sebagai dosen, akademisi. Nah, di kelas-kelas tertentu tuh ada yang namanya team teaching untuk melengkapi proses pembelajaran tidak hanya dari teori, tetapi praktisi pun akan masuk menjadikan momentum atau dalam sesi tertentu untuk menceritakan permasalahan yang ada di lapangan seperti apa, praktek baiknya kayak apa. Jadi ada Bu. Jadi team teaching itu sangat perlu dan memang ada di Ukrida. Hampir semua fakultas punya ada yang namanya team teaching. Karena setiap dosen punya bidang kekhususan masing-masing. Nah, ada yang namanya team teaching itu untuk saling melengkapi sehingga satu pembelajaran itu betul-betul utuh yang mereka mahasiswa terima. Oke, jadi begitu masuk ketika kita belajar suatu tuh bukan saja dia sebagai akademisi ya, Betul. tetapi kemudian dari para praktisi Betul. begitu ya, mereka bisa masuk ke ruang kelas lalu kemudian bisa menyampaikan hal-hal yang perlu, yang Betul. penting begitu, Ya. yang harus disampaikan kepada para mahasiswa. Ya. Oke, berarti itu sudah dilaksanakan ya, dan Dilaksanakan. itu di beragam fakultas. Baiklah, kita sudah tiba di menit terakhir, di segmen terakhir ini Ibu Alvin. Ibu Alvin bisa menyampaikan nih kepada Ya. para sahabat Iya. resume percakapan kita maupun juga ada pesan khusus berkaitan tentang topik yang kita bincang pada saat pembelajaran tepat Iya. guna. Mari silakan. Oke. Bapak Ibu pendidik di luar sana pastinya banyak tantangan yang Bapak Ibu hadapi, baik bagaimana cara mendidik mahasiswa atau bahkan melakukan pendampingan dengan berbagai metode. Kuncinya satu, Ibu Bapak, jangan pernah menolak yang namanya inovasi. Karena inovasi itu menjadi kunci Bapak Ibu membuka diri untuk terus meningkatkan kompetensi. Itu modal utama untuk kita bisa mendampingi mahasiswa. Baik, Bu Alvin, saya mau membaca Markus pasal 4 ayat 33 sampai 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya yang menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tuhan Yesus pun sudah sejak lama mengembangkan metode yang memang sesuai dengan konteks. Ya, Tuhan Yesus pun tahu siapa yang menjadi sasaran ya pembelajaran, sasaran pengajarannya. Jika memang ada para pembelajar yang memang datang dari segmen tertentu, dia akan menyesuaikan. Tuhan Yesus akan menyesuaikan
kepada banyak orang, mesti disampaikannya lewat metode perumpamaan supaya pengajaran hendak disampaikan tuh bisa menolong mereka untuk bisa mengerti. Tapi juga Tuhan Yesus juga tahu ada sebagian yang memang bisa katakanlah pembelajarannya dengan metode-metode lain yang memang bukan perumpamaan, tetapi dengan metode yang lain yang memang bukan perumpamaan itu bisa menyasar juga kepada para pembelajar yang lain. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, apalagi kita ya di zaman ini yang ada di konteks pada saat ini, kita juga harus terbuka. Tadi Ibu Olvin sudah memberi catatan ya, bersedia untuk belajar dan berinovasi. Supaya dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan itu semakin tepat guna secara khusus ketika menyampaikan materi-materi pelajaran kepada para pembelajar. Terima kasih para sahabat yang sudah menyimak segmen episode pada kali ini, dan kita akan jumpa pada pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sekali lagi terima kasih Bu Olvin. Salam jumpa. Terima kasih. Kapan waktu bisa kembali lagi untuk bicara tentang hal yang lain lagi. Sampai jumpa para sahabat di pekan yang akan datang.